Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan hari ini gue bakal ngebahas tentang edukasi. Dimana hari ini gue mau ngebahas tentang cara penginstalan Debian ya. Debian itu closed source ya. Tapi ini pakai virtual machine-nya VirtualBox ya. Jadi kenapa gue bikin tutorial ini? Kali ini bertujuan untuk teman-teman di sana atau adik-adik kelas gue yang mungkin kalian ini misal kelas 10 ya, kelas 10 SMK tuh kalau nggak salah belajar ini juga gitu. Tapi karena ini kan pandemi, jadi pelajarannya itu rada sulit juga gitu kan ya. Kalau dia harusnya langsung praktek gitu kan di depan gurunya, tapi kalau ini kan virtual gitu dan butuh kuota, sulit gitu kan ya. Dipahaminya juga sulit gitu. Terus juga yang kedua, karena gue kuliah gitu ya. Jadi selama ini alasan gue kenapa alur cerita Skyrim dan channel gue rada mati itu karena satu, yaitu kuliah gitu ya. Bukan gue menyalahkan kuliah gue, tapi ini sudah tanggung jawab gue gitu kan ya. Jadi terus juga teman-teman gue tuh kebanyakan dari luar jurusan, kayak misalkan IPA, IPS gitu, masuk jurusan IT, dan itu pun mereka awam gitu, nggak tahu apa-apa. Akhirnya tugas mereka pun ngandet gitu kan. Jadi tutorial ini tuh gue tujuin untuk orang-orang yang memang awam tentang Debian ataupun cara peninstalannya di VirtualBox gitu. Yang pertama lanjut aja ya. Yang pertama kalian pencet new. Langsung misalkan kalian mau nulis Ubuntu misalkan, udah muncul ya Ubuntu atau Debian misalkan. Karena gue misalnya pakai Debian, jadi gue pakai Debian gitu. Nah, untuk versionnya ini kalian bisa pakai 32 atau 64, tapi karena gue pakai ISO yang 64, jadi gue pakai yang 64 bit gitu. Untuk type-nya nggak usah diganti-ganti lagi karena Debian ini sudah berbasis Linux gitu. Nah, ini sini ada memori 1 RAM, jadi di sini gue pilih 2 RAM atau 2 GB karena sini gue punya 8 GB gitu. Jadi ya sayang juga gitu. Create. Nah, di sini ada hard disk zip file. Kalau gue pakai FHD gitu ya. Kenapa pakai FHD? Karena lebih enak aja gitu daripada VirtualBox disk image gitu. Lanjut, Dynamical Ketit. Oke, di sini ada untuk hard disk. Di sini penyimpanannya gue kasih 20 GB untuk jaga-jaga aja gitu ya. Kalau kalian mau 10 GB juga nggak apa-apa, cuman rada gimana gitu ya 20 GB tuh. 10 GB. Oke, lanjut. Sebelum kalian start, kalian setting dulu. Setting langsung ke storage, langsung ke control IDE, lanjut ke sini, empty, masih kosong ya. Langsung ke yang ini nih, ke virtual optical disk. Oke, lanjut. Di sini gue udah ada Debian 9, tapi kalau misalkan kalian nggak ada ya, di sini nggak ada nih. Kalian close disk file dulu, terus kalian cari nih, kalian download ISO-nya di mana gitu. Udah ada ya. Langsung klik OK. Lanjut, langsung ke start. Oke, jadi di sini gue nggak bisa record karena nggak tahu kenapa nih select setupnya nggak kepilih. Jadi kalian ini gini aja. Jadi kalian tuh pilih tanda kecil panah itu tuh langsung pilih ke ISO yang kalian tadi masukin gitu kan. Setelah itu langsung pencet start ya. Oke, lanjut. Di sini ada graphical install advanced option help install with speed synthesis. Jadi kalau kalian ini awam baru pertama kali mengenal Debian closed source dan open source ini, pertama gue jelasin dulu. Kalau open source itu kalau kita mulai dari closed source dulu ya. Kalau closed source itu ibaratnya itu seperti pintu yang tertutup gitu. Pintu rumah yang tertutup yang hanya bisa dibuka oleh pemiliknya gitu. Contohnya adalah Windows. Nah, Windows ini kan punya milik Microsoft gitu ya. Jadi hanya yang cuman dia aja gitu yang bisa update, yang bisa ngoprek-ngoprek sistem operasinya gitu. Kalau open source itu seperti Linux, Debian dan lain-lain gitu. Jadi kalau kalian mengerti tentang sistem operasi, kalian bisa membuat sistem operasi lain sekreatif kalian gitu dengan basis Linux misalkan gitu ya, atau basisnya Ubuntu misalkan gitu. Nah, contohnya ada Blank-On. Nah, Blank-On ini tuh sistem operasi buatan Indonesia gitu, karya anak bangsa, dan basisnya kalau nggak salah Linux gitu. Oke, lanjut ke tutorial. Tutorialnya di sini tuh langsung ke graphical install aja karena kalian di sini baru pertama kali ya.
baru pertama kali. Ada dua ya kalau nggak salah, dua. Jadi ada graphical install sama CLI yang berbasis teks kayak terminal CMD gitu. Cuma rada susah kalau kalian pusing sama ginian juga. Ya pasti males lah ngeliat tulisan banyak kayak gitu kan. Enakan ada gambarnya gitu ya. Oke lanjut, sekarang kita milih bahasa. Yang pertama ada bahasa Inggris ya, kita pilih bahasa Inggris. Terus ini ada country, territory, or area, kita pilih order karena kita di Indonesia. Lanjut, kita pilih Asia karena kita orang Asia gitu ya. Terus pilih Indonesia karena kita orang Indonesia gitu. Lanjut, di sini ada configure locate country based default locate setting on. Jadi di sini karena kita itu kalau gue sih milihnya US ya. Lanjut ke keymap atau keyboard. Kita pakai American English karena ini umum, banyak dipakai di mana-mana. Kita tunggu sampai selesai. For you information, jadi di sini tuh kenapa sih kok install lama gitu ya? Semua tergantung spesifikasi sama laptop kalian gitu ya. Kalau kalian pakai SSD cepat mungkin ya, tapi karena gue pakai harddisk laptop lama ya, jadul, kentang juga gitu ya. Jadi ya ada lama gitu. Oke, untuk kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, karena ini tuh berguna banget untuk kalian yang mungkin nggak tahu gitu ya tentang ginian gitu. Oke, di sini ada hostname. Di sini gue pakai hostname Debian aja karena gue bukan mau untuk menggunakan untuk internet gitu atau menggunakannya untuk sesuatu settingan-settingan seperti local server atau FTP gitu. Gue kosongin aja domain name ya. Root password, nah kita kasih 1345 aja biar nggak susah ya. Nanti gue lupa, kalian juga lupa, nggak bisa masuk root gitu. Full name usernya kita pakai, misalkan pakai nama channel aja ya. Ini salah dah namanya, lupa dah gue, bodo amat. Kalau nggak salah sih gini namanya channel gue. Oke, di sini ada username your account. Kita lanjut, nggak apa-apa gini aja. Oke, di sini ada cause a password for a new user. Jadi bedanya root sama ini tuh apa sih gitu kan? Ini tuh untuk password kita masuk ke kita masuk pas pertama kali startup gitu. Kalau root itu kita seperti admin gitu, kayak run as admin kalau di Windows kan untuk password gitu ya. Kalau di ini root namanya gitu. Samain aja ya. Oke, di sini ada configure club. Jadi gue milih Western karena gue ada di Jawa, dekat Jakarta juga gitu. Nah, di sini ada partition disk. Jadi untuk kalian yang awam ataupun pertama kali, gue seharian tuh guided use interdisk gitu. Tapi rata-rata orang yang sudah mengerti itu pasti pakai manual gitu ya. Karena ini tutorial biasa, jadi gue kasih guided use interdisk ya. Pilih SC ini karena cuma satu pilihannya. Oke, di sini ada 3 pilihan, ada all files in one partition, ada spared home partition, ada spared home var, and temporary partition. Jadi untuk kalian saya rekomen itu all files in one partition. Tapi kalau mungkin ya orang-orang yang memang sudah bisa pasti milih yang bawah gitu ya. Oke, di sini udah kelar, jadi kita langsung finish partition and word change to this. Pilih yes. Oke, dia lagi installing DB system, jadi kita tunggu aja gitu.
Oke, akhirnya kita sampai di configure the packet manager. Jadi untuk kalian yang punya di 123-nya, kalian bisa scan audio CD or DVD. Tapi karena gue nggak punya, sebenarnya gue punya gitu, cuman gede banget ukurannya coy. Gitu. Gak muat laptop gue kasihan gitu kan, laptop kentang gitu kan ya. Ini fungsinya untuk menginstal paket manager yang lain seperti aplikasi bawaan gitu kan ya. Tapi karena gue nggak ada, gue langsung download aja. Oke, configure di paket manager lagi. Di sini ada use a network mirror. Gue bisa makan perspot gila. Sorry tutorial aja terganggu nih. Use a network mirror. Jadi di sini tuh lo mau pakai network mirror atau enggak gitu kan ya. Karena di sini gue nggak ada, jadi gue mencet no aja. Oke, select and install program software, select and install software. Jadi di sini tuh udah mau selesai, jadi kita tunggu aja ya. Oke, lanjut. Di sini ada configuring popularity contest ya. Jadi di sini tuh survei doang sih ya. Buat survei aja. Jadi kayak misalkan kalian masuk game Mobile Legends, ini ada surveinya gitu ya. Jadi ini di continue aja. Software selection. Jadi di sini ada Debian Desktop Environment, terus ada print server sama standard system utilities. Jadi GNOME, XCVE, KDE, Cinnamon, Met sama LXDE ini adalah GUI atau graphical ya, graphical. Jadi kayak tampilan gitu ya. Terus ada web server sama print server. Jadi ini nggak usah. Yang penting cuma Debian Desktop Environment aja sama standard system utilities ya. Oke, setelah kalian menginstal softwarenya, lanjut ke install the group bootloader. Jadi sini tuh yang paling wajib adalah ini gitu. Jadi sini adalah yes gitu. Ini wajib harus ada ya, the group bootloader. Oh, agak nge-lag ya, sorry. Man. Oke, lanjut kita hiraukan saja. Ini kayaknya kepencet gini gua. Kita hiraukan saja. Lanjut ke ini. Device bootloader installation. Jadi di sini langsung pilih yang ini. Oke, selesai nih. Finish the installation. Jadi di sini kalian sudah selesai menginstalnya. Jadi langsung aja ke continue lagi. Oke, sudah mantap, sudah selesai. Langsung kita login. Ya, jadi pakai password user yang tadi ya, yang 12345. Ini udah masuk ke mana? Masuk ke Debian-nya. Jadi di sini ada fitur-fitur Debian-nya. Yang pertama kita cek di activities. Nah, ini dia yang disebut dengan packet manager. Oke, di sini adalah packet manager ya. Tadi yang kita install packet manager itu ada macam-macam ya. Ada book, ada Brasero, calendar, Cheese. Oh, ini buat kamera nih, Cheese sama catur, ada jam, ada kontak, desktop, direct, dissection, entah ini apa, dokumen, evolution, files, Firefox. Nah, Firefox itu yang nggak ada itu cuma nggak ada Google Chrome gitu ya. Nah, kalau di kalau di Windows itu kita punya Microsoft Office. Nah, kalau di Linux operating itu kita punya Libre namanya. Libre ini semacam ya kayak Microsoft Word gitu. Sini kan ada presentasi, Libre untuk ini, ada like, mahjong, maps, bahkan ada mapsnya juga ya, ada mapsnya gitu. Kalau di Windows kita buka maps tuh pas pakai Google Chrome dulu gitu ya. Ada setting, ada search, ada robot. Entah nih belum gue pelajarin semua karena gue belajar ginian tuh tahun berapa ya, gue lupa. Pokoknya udah lama lah ya, cuman pakai Debian 9 juga gitu ya. Oke, sekian dari tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sebelum perpisahan ya. Next gue bakal kasih tutorial cara menghubungkan internet dan cara mendownload Google Chrome. Jadi tunggu tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Thank you guys.